Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Nah, jika kalian lihat dari gambar samping ini posisi tubuh Medusa memang perutnya sedang membesar dengan pakaian hamilnya tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Donghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Mendoakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambulan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan membahas tentang updatean terbaru dari Betul-Betul Heaven ya. Oke, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya lancar. Hari ini kita sudah hari ke-7 ya, di hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Ada beberapa update menarik yang ingin dibahas sebelumnya setelah 1 minggu di Ramadan vakum karena kegiatan di luar yang cukup padat. Oke, kita akan coba bahas tentang episode ke-88 kemarin ya. Ada beberapa hal menarik yang tentu saja menjadi panas di Weibo, di grup Facebook dan di grup WA ya. Beberapa di antaranya ialah ya, di episode 88 kita lihat bahwa akhirnya Xiao Yisan yang mempunyai tubuh beracun sudah sampai di titik batasnya ya, sehingga tubuh racunnya meledak ya. Dimana di sini juga diperlihatkan Sucian tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia hanya bisa menyegel tempat itu agar racunnya tidak terlalu menjauh ke akademi ya. Jadi dia menyegel tempat ini ya, dengan kekuatan dozongnya. Lalu kemudian Xiaoyan yang sedang berlatih datang secepat mungkin untuk bisa melihat atau mengecek keadaan dari Xiao Yisan ini. Lalu selanjutnya Xiao Yisan yang tentu saja sudah dalam batas tubuhnya yang diceritakan bahwa di situ adalah momen-momen terakhir baginya karena pengalaman dari orang-orang terdahulunya juga seperti itu. Tubuh racun tidak ada obatnya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan semua perasaan hatinya kepada Xiaoyan karena dia mungkin berpikiran itu adalah saat-saat terakhirnya ya, dan dia sangat bahagia ketika di saat terakhirnya masih ada orang yang tentu saja menemani dia. Tapi tentu saja Xiaoyan sebagai protagonis tidak tinggal diam, dia akhirnya mendapatkan jalan keluar setelah Lord Tianhuo atau Tuan Tianhuo ini memberikan salah satu tekniknya yang disebut sebagai teknik segel api langit, dan dengan teknik itu Xiaoyan bisa menyegel tubuh racunnya paling tidak selama 3 tahun sebelum bisa kembali aktif seperti yang sekarang ya, sebelum segelnya terbuka atau meledak lagi. Karena tentu saja obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan sangat langka untuk memperbaiki tubuh dari Xiao Yisan ini. Ada tiga obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan ya, dan dia hanya yang pertama adalah tentu saja api surgawi dengan 3 jenis itu Xiaoyan sudah punya. Yang kedua ada air bodhisattva, dia juga sudah punya, dan yang terakhir yang dibutuhkan oleh dia adalah dia membutuhkan racun dari kalajengking langit ya, kalajengking naga langit kalau tidak salah ya. Dan itu tentu saja bukan hal yang mudah didapatkan di Black Corner, dan mereka terpaksa harus ke Zhongzhou untuk mencari obat terakhir tersebut. Tentu saja itu nanti akan ditemukan selama perjalanan di Zhongzhou nanti. Lalu kemudian ya, dengan segel api yang diberikan oleh Lord Tianhuo ini akhirnya Xiao Yisan bisa disembuhkan. Dengan segel ini akhirnya si racun bisa ditekan selama 3 tahun. Memang ada beberapa perubahan plot di sini, dan pihak studio sudah memaksimalkan bagaimana agar episode ini tayang, karena kalau di novel ataupun di komiknya kalian bisa baca Xiao Yisan agar bisa disembuhkan dengan segel api ini dia harus membuka pakaiannya ya. Membuka pakaiannya di sini karena yang digunakan oleh Xiaoyan adalah teknik api, dan jika dia gunakan tentu saja bajunya akan terbakar ya. Dan ini sebetulnya hal yang sangat tabu bagi seorang wanita untuk membuka pakaian di depan laki-laki, karena itu mungkin di animasinya ini disensor ya. Jadi kita lihat di animasi kemarin tidak ada adegan seperti itu, tapi kalau di adegan komiknya masih ada sih. Kalau kalian mau cek ya silahkan ya, tapi tentu saja tidak vulgar seperti yang dibayangkan.
Tapi di novelnya memang dijelaskan seperti itu. Itulah dimana kesediaan dari Xiao Yisan untuk bisa melepaskan pakaiannya ketika ingin diobati oleh Xiao Yan. Tapi dari ekspresi wajahnya kalian juga bisa lihat kemarin lah. Tidak tahu apakah translate-nya benar seperti itu atau enggak, tapi kalau dari segi ekspresi wajahnya ketika Xiao Yan mengutarakan bahwa dia harus menggunakan teknik api dan kemungkinan besar bisa membakar pakaiannya, dan ya cukuplah itu dimaksimalkan oleh pihak sutradara dan studio animasi agar bisa adegan ini dimunculkan dalam adegan animasinya. Lalu kemudian ini adalah berkah tersembunyi yang diberikan oleh Lord Tianhuo ketika dia bisa menekan racun yang ada dalam tubuh Xiao Yisan selama 3 tahun ini. Akhirnya Xiao Yan berhasil ya, dengan menggunakan segel Tiandu ini dia bisa memberikan peluang kepada Xiao Yisan selama 3 tahun agar dalam waktu 3 tahun ini menemukan obat terakhir yang bisa dia gunakan untuk mengobati tubuh dari Xiao Yisan ini. Dan dengan diperbaikinya tubuh Xiao Yisan dengan segel api itu, akhirnya Xiao Yisan bisa disembuhkan, bukan disembuhkan sih, lebih tepatnya diberi waktu tambahan selama 3 tahun, dan itu membuat Xiao Yisan bisa menembus level lagi ya. Sebelumnya Xiao Yisan adalah Dozong bintang 4 dan bisa naik ke level Dozong bintang 5. Itu juga membuat Sucian tercengang karena ya untuk naik di tingkat Dozong itu sangat sulit ya. Dia merasakan sendiri. Nah, itulah keberkahan tersembunyi dari Xiao Yisan. Dan juga ada adegan di mana ketika Xiao Yan mengobati Xiao Yisan dan Xiao Yisan terbangun, Xiao Yan ini dia pingsan karena keracunan. Di second novel, untuk mengobati racun yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yan, Xiao Yisan itu mencium Xiao Yan untuk mengambil kembali racun yang ada di dalam tubuhnya sehingga Xiao Yan juga bisa siuman. Tapi tentu saja ini tidak digambarkan secara detail di animasinya karena ya tentu saja adegan cium. Tidak tahu kenapa banyak sekali hal yang disensor di animasi ini, padahal di beberapa animasi lain adegan ciuman seperti itu juga dianggap normal ya. Tapi di sini kelihatannya memang dihilangkan agar apa, mungkin ya agar hubungan dari kedua orang ini disebut sebagai hubungan ambigu, dan posisi dari Xiao Yisan juga belum bisa ditentukan sebagai heroin ketiga ya. Tapi dari sejauh ini perawatan dari Xiao Yisan masih cukup bagus dibandingkan dengan Xiao Yan dan Yun Jun di Nianfan ini ya. Karena di adegan terakhir perpisahan Xiao Yan dengan Yun Jun pun tidak ada itu kan, proses ciuman seperti itu dihilangkan. Tapi di sini ya cukup dengan menyedot racun dari mulut ke mulut dengan jarak ya beberapa senti, itu juga sudah cukup menggambarkan dari apa yang disebutkan di novelnya. Ya sudah, Xiao Yisan akhirnya menembus Dozong bintang 5. Lalu sebelum berangkat ke Zhongzhou, Xiao Yan juga menyempurnakan pil penumbuh tulang, penambah darah untuk Cailin ya, atau untuk Medusa. Ini juga unik dimana saat ini Xiao Yan yang sebelumnya adalah alkemis tingkat 6 bisa menyempurnakan pil tingkat 7. Itu artinya sekarang di episode ini Xiao Yan sudah masuk ke alkemis tingkat 7, dimana di benua ini termasuk sangat langka ya, di benua Doji, apalagi di Black Cornon dan Kekaisaran Jiama tentu saja sangat langka. Dan Xiao Yan di usia yang muda sudah masuk ke level alkemis tingkat 7, dimana di sini juga ada gambaran dimana seseorang sudah masuk ke level ini dia bisa meningkatkan segi spiritualnya menjadi lebih tinggi lagi ya. Tapi di sini ada proses yang sedikit berbeda di novel. Sebelumnya kan kita ketahui bahwa disyaratkan untuk pil penumbuh darah ini ialah dengan memasukkan garis keturunan dari seorang alkemis ya. Garis keturunan alkemis ini di proses pembuatan pil ini tidak dimasukkan, tidak tahu kenapa. Apakah kan yang jadi koneksi antara Xiao Yan dengan nanti anak Cailin adalah hubungan darah ya. Kalau di novelnya sudah jelas itu anak kandungnya, tapi di seri animasinya dibuat bahwa itu bukanlah anak Xiao Yan, melainkan gabungan dari Fallen Heart dan juga ular kecil Xiao Chai. Dan jika Xiao Yan memberikan pil ini dan membuat pil ini di dalamnya ada darah Xiao Yan ini menjadi salah satu darah dari Xiao Xiao nanti. Itu hubungan darah yang kemungkinan akan digambarkan seperti itu ke depannya. Tapi di proses pembuatan pil ini kemarin tidak ada proses di mana
Xiaoyan memasukkan darahnya ke dalam pil, melainkan malah ditambahkan dengan darah Phoenix dan juga darah dari Xian ya. Ini memang agak sedikit aneh. Apakah yang terjadi? Ini mungkin akan menjadi perdebatan juga di Weibo dan juga beberapa fans klub Battle to the Heaven. Dimana di sini tidak ada darah Xiaoyan yang dimasukkan ke dalam pil, melainkan darah Xian yang menekan darah Phoenix ya, dan akhirnya darah dari binatang ini dimasukkan ke dalam pil. Ini tidak ada. Apakah mungkin nanti ada hal menarik lainnya yang akan diungkapkan dari studio animasi, karena sampai saat ini posisi dari Xiao Xiao masih dipertanyakan apakah sebagai anak kandung dari Xiaoyan atau cloning dari Medusa atau Cailin ya. Lalu selanjutnya ya, ketika menyempurnakan pil tersebut tentu saja ada efek fenomena alam, yaitu pil petir ya, atau petir pil ini yang akan muncul. Ini baru satu warna pil ya di tingkat 7 ini, dan nanti kedepannya ketika dia menyempurnakan pil tingkat 8 maka akan ada banyak petir lagi, bahkan ada 5 warna petir ya yang bisa nanti ditarik oleh langit. Dan hal yang menarik lainnya, ketika petir ini datang, Xiaoyan sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan ya boneka iblis langit ini. Ini juga hal menarik. Kenapa Xiaoyan membuat boneka iblis langit ini sebelumnya dan tidak digambarkan juga kenapa, bagaimana proses pembuatan boneka iblis langit ini. Dari seri novel dan juga animasi kalian bisa tahu bahwa untuk membuat boneka iblis langit ini ada 3 hal yang dibutuhkan oleh Xiaoyan, yaitu yang pertama adalah tubuh Daozong atau jasad Daozong yang kuat, lalu yang kedua adalah jiwa dari seorang Daozong yang kuat, dan yang terakhir adalah inti dari monster, inti energi dari monster bintang 7 yang juga merupakan, kalau dikultivasi itu binatang monster tingkat Daozong juga. Jadi 3 hal ini sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan, dan tentu saja 3 hal ini dia dapatkan dari markas lembah api iblis yang kemarin dihancurkan ketika menghancurkan Han Feng. Xiaoyan mendapatkan satu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan ya, yaitu inti monster tingkat 7 yang kemarin diambilkan oleh Xian dari sebuah segel energi yang dimiliki di lembah api iblis. Karena dari tubuh Daozong, nah ini yang menarik dari tubuh Daozong, juga di novelnya ditampilkan ketika Xiaoyan menyempurnakan boneka iblis langit ini, ada 2 tubuh Daozong yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini, yaitu tubuh dari Yunsan dan juga tubuh dari iblis tua ya, iblis tua bumi ya, pemilik dari lembah api iblis pembakaran ini. Ya, dari flashback ini kalau di novel kalian bisa diperlihat, kalian bisa baca kembali jika admin tidak salah, ketika Xiaoyan memunculkan 2 jasad ini, yaitu tubuh dari iblis bumi dan juga tubuh dari Yunsan. Ketika Xiaoyan melihat Yunsan, maka Xiaoyan akan teringat kembali kepada Yun Yun. Tapi sepertinya di animasi ini dihilangkan, jadi plotnya termasuk plot yang percepat ini ya, karena tidak ada proses pembuatan dari iblis langit. Tidak tahu kenapa, apakah mungkin karena tidak etis ketika menggunakan tubuh manusia untuk membuat boneka, dan itu bisa mungkin akan jadi teguran nantinya ke pihak animasinya atau tidak, karena Xiaoyan menggunakan tubuh manusia untuk dijadikan boneka gitu. Itu saja. Nah, ini ketika Xiaoyan melihat 2 jasad ini, dia memilih tubuh dari iblis bumi ya, dan tidak memilih tubuh dari Yunsan. Karena pertimbangan dari Xiaoyan ialah ketika nanti Xiaoyan ke Zhongzhou dan membawa tubuh dari Yunsan, takutnya mungkin bertemu dengan Yun Yun, dan dia tahu bahwa tubuh gurunya dibuat menjadi boneka. Tentu saja itu akan membuat Yun Yun membenci Xiaoyan ya nanti kedepannya ketika mereka bertemu lagi. Jadi Xiaoyan lebih memilih tubuh dari iblis bumi kemarin ya, dan juga dari sini juga kekuatan dari iblis bumi lebih kuat daripada Yunsan, dan Xiaoyan membutuhkan tubuh yang kuat juga sebagai pengawalnya. Lalu yang kedua yang dibutuhkan oleh Xiaoyan ialah jiwa dari seorang Daozong. Saat ini Xiaoyan mempunyai 2 jiwa yang ada di dalam botol penyimpanannya, yaitu jiwa dari Han Feng dan satu lagi jiwa dari protektor Tie, protektor besi yang dulu dia tangkap bersama Medusa di perbatasan kerajaan Jiamai ketika peperangan melawan sekte Angsa Langit.
Nah itu jadi dia tidak menggunakan tubuh jiwa dari Han Feng, karena dia butuh Han Feng untuk interogasi ke depannya, untuk mencari di mana letak keberadaan gurunya ditahan. Dan untuk protektor Tie tentu saja tidak ada kegunaan lebih bagi Xiaoyan, karena saat ini dia sudah mempunyai Han Feng sebagai orang yang bisa diinterogasi ke depannya. Nah, protektor Tie ini juga diambil oleh Xiaoyan untuk mengisi jiwa dari boneka iblis langit ini. Dan hal terakhir yang dibutuhkan tentu saja inti monster tingkat 7 yang merupakan monster tingkat Dozong. Ini juga sulit sekali untuk didapatkan karena ya tentu saja butuh waktu lama untuk menemukan monster dengan tingkat Dozong seperti ini. Tapi Xiaoyan akhirnya mendapatkan keberuntungan ketika dia bisa mendapatkan inti monster ini di markas lembah api iblis. Ya meskipun prosesnya di sini disingkat dan dimunculkan, tapi sejauh ini memang cukup masih sesuai dari novelnya ya, meskipun ada beberapa yang di skip ya. Nah itu adalah yang terakhir. Tapi sebetulnya ada hal menarik yang lebih dibahas lagi, yaitu kemunculan dari Medusa. Nah ini kemunculan dari Medusa dari seri animasi. Jika kalian lihat kemarin ketika flashback Xiaoyan yang mengenang Medusa, itu kalian bisa cek bahwa tubuh Medusa itu sekarang sudah hamil ya, perutnya sudah membesar. Dimana di sini ada dua kemungkinan. Kalau memang meledak itu sangat lucu sekali, karena kemarin alasannya ialah dua energi dalam tubuh Medusa yang kemungkinan bentrok dan meledak itu. Kalau dijelaskan perutnya menjadi gendut karena dua energi ini, tentu saja ini akan sangat lucu ya. Tapi ya ini ada dua kemungkinan, dimana ada beberapa isu yang berkembang dari Weibo-nya, dimana kemungkinan besar perut Medusa membesar ini karena memang dia sedang mengandung bayi dari Xiaoyan ya. Dan ini juga bisa dijelaskan kenapa. Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi adalah dulu ketika tetua dari suku ular menjelaskan kepada Xiaoyan untuk bisa membuatkan pil untuk Ratu Medusa adalah memang pil suplemen untuk bayi, dan tetua merahasiakan ini kepada Xiaoyan dan Medusa agar si bayi bisa dijaga dengan optimal ya. Karena kalau dikatakan itu adalah bayi dari manusia, kemungkinan akan jadi masalah mungkin di suku ular. Tapi ketika diterangkan itu adalah proses yang membahayakan bagi Medusa, itu mungkin bisa semacam menjadi tes ya, tes dari kelayakan Xiaoyan menjadi pendamping dari Medusa nantinya. Nah, jika kalian lihat dari gambar samping ini posisi tubuh Medusa memang perutnya sudah membesar dengan pakaian hamilnya tentu saja. Jadi ada beberapa isu yang berkembang bahwa Medusa memang sedang hamil ya. Medusa sedang hamil dan itu adalah anak dari Xiaoyan dan Medusa. Jadi kemungkinan besar nantinya ke depannya ya, ini hanya prediksi liar saja. Bisa saja nanti tetua itu menjelaskan bahwa kenapa tidak dikatakan dari awal, karena ini untuk menguji Xiaoyan bagaimana dia bisa nantinya merawat anaknya. Karena jika tidak memiliki perawatan yang cukup, anak dari Medusa bisa saja mati nanti ketika dilahirkan ya. Jadi dan itu sebetulnya bukan merupakan kerugian, karena saat ini juga suku ular masih mempunyai Ratu Medusa sebagai ratunya, dan ketika ratu yang lain lahir dari Medusa dan akan menjadi Medusa selanjutnya, tentu saja ini juga jadi polemik. Makanya tetua kemarin tidak menjelaskan bahwa ketika anak itu lahir, maka Medusa bukan berarti dia kehilangan posisinya sebagai ratu ya, karena belum diputuskan apakah nanti anaknya akan lahir secara baik atau tidak ya. Kemungkinan akan mengambil posisi Medusa nantinya. Tapi ya kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa perhatikan bahwa memang tubuh dari Medusa sedikit membesar ya. Nah ini mungkin akan menjadi penjelasan nanti bagaimana Xiao lahir ya. Karena tentu saja dari proses pembuatan pil kemarin tidak ada proses di mana Xiaoyan memasukkan darah keturunannya ke dalam pil tersebut. Oke teman-teman, nah itulah dari flashback video kemarin. Selanjutnya memang beberapa prediksi dari episode-episode ke depan, di mana di episode mendatang Xiaoyan akan pergi ke Zhongzhou ya, dengan menggunakan transportasi lubang cacing ya. Transportasi lubang cacing ini ada nanti di kota Tianya ya. Di kota Tianya ini Xiaoyan akan berangkat ke sana dengan model terbarunya.
Ya, model baru ini akan dipakai ketika perjalanan Xiaoyan ke Zhongzhou nanti. Dan juga sudah ada sudah ada gambaran tentang wanita lain yang akan mendampingi Xiaoyan, ya. Itu juga akan kita bahas, apakah nantinya Xiaoyan ini akan ditemani oleh Xian juga atau dipesan, karena kemarin di flashback itu ada beberapa gambaran di mana yang terkena badai energi ini adalah Xiaoyan, lalu Xian, dan juga Xinlan, ya. Ya, di sini di episode trailer ini kita ketahui bahwa ada badai luar angkasa di dalam lubang cacing yang membuat Xiaoyan, lalu Xinlan dan juga Xian tertarik ke dalam pusaran, sementara Xiao Yishan tidak. Nah, kemarin ada prediksi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berpisah, ya. Dan yang tentu saja berpisah itu hanyalah Xiao Yishan. Xiao Yishan akan mencari Xiaoyan ke Zhongzhou sendirian, sementara Xian dan Xinlan beserta Xiaoyan akan dikirim ke tempat yang sama. Tapi ini masih belum dijelaskan secara pasti apakah Xiaoyan akan ditemani oleh Xian dan Xinlan atau seperti di novel dan komiknya, Xiaoyan akan terpisah dari mereka berdua. Mereka semua terpencar, ya. Xinlan kembali ke klannya, Xian melakukan petualangan dan nantinya akan bertemu lagi dengan Xiaoyan ketika mereka berada di Bell Tower, ya. Lalu Xiaoyan akan mengalami kecelakaan dan akan ditolong oleh heroin lainnya, model wanita lainnya, ya. Coba kita lihat apakah sudah ada di sini atau belum. Nah, ini adalah proses kemarinnya, episode mendatang, dimana badai energi ini akan terjadi dan Xiaoyan akan bertemu dengan Han Sui, yaitu saudara dari Han Yue yang dulu ada di Akademi Jianan juga bersama Xiaoyan. Dan Xiaoyan sudah menggunakan, ya, karakter baru keren. Oke teman-teman, itu saja yang bisa dibahas di video singkat kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Dan jika kalian punya pendapat lain tentang apa yang Amin bahas tadi, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan halal.